Shalom, apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini Ibu bersyukur bisa merayakan Natal bersama dengan kamu semua, siswa-siswi TK dan SD Rema Indonesia. Nah, di kesempatan yang berbahagia hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Bersinar dan Menjadi Terang. Baiklah, Ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami semua siswa-siswi TK dan SD Rema Indonesia bersuka cita kalau kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Bahkan Tuhan mau turun ke bumi, mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Dan itulah makna Natal yang sesungguhnya, yaitu kelahiran Yesus di hati kami. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya hati kami sungguh terbuka bagi kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi ya. Hari ini tema firman Tuhannya adalah bersinar dan menjadi terang. Kita percaya melalui firman Tuhan ini dan dengan semangat Natal, siswa-siswi TK dan SD Rema Indonesia dimampukan Tuhan untuk menjadi terang dan berkat bagi semua orang. Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 16. Bagi kamu yang punya Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya dan ikut dibaca ya ayatnya bersama dengan Ibu. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, anak-anak sekalian, Ibu minta kamu membayangkan dulu pada saat ini ya. Bisakah kamu membayangkan hidup tanpa cahaya? Nah, coba lihat di slide yang ditampilkan. Di situ ada lampu yang berkelap-kelip. Bisakah kita membayangkan bahwa satu saat nanti kita akan hidup tanpa cahaya, tanpa bantuan cahaya lampu, tanpa bantuan sinar matahari? Wah, seperti apa ya keadaannya ya? Pastilah yang ada di bayangan kita adalah hidup di dalam kegelapan. Wah, sangat menyeramkan tentunya hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan adalah hidup yang tidak menyenangkan. Kenapa seperti itu? Karena perhatikan slide Ibu. Gelap itu biasanya identik dengan suasana ketakutan. Gelap itu menakutkan. Gelap itu memberi ketidakpastian. Contohnya, di hadapan Ibu Santi ada tempat atau kotak tisu. Nah, seandainya Ibu ada di dalam kegelapan, nah, coba kamu semua boleh tutup matanya. Dan Ibu meraba-raba, ini benda apa ya? Bentuknya kotak, permukaannya keras. Sepertinya ini laptop. Bukan, ini bukan laptop. Ini adalah kotak atau wadah tisu. Jadi, kegelapan itu memberikan kepada kita ketidakpastian. Yang ketiga, kegelapan itu membuat kita bingung. Seperti contoh yang Ibu berikan barusan. Kita tidak bisa menebak dengan jelas. Kita ada dalam kebingungan untuk menebak benda apa yang ada di hadapan kita. Dan yang keempat, kegelapan itu identik dengan suasana yang
tidak menyenangkan atau menakutkan. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan terang? Wah, indah sekali kalau suasananya terang benderang seperti ini. Terang itu sifatnya menyenangkan. Nah, coba deh kamu di rumah yang punya pohon Natal dan mendekorasi atau menghias pohon Natal kamu dengan cahaya yang berkelap-kelip. Apa yang kamu rasakan pada saat melihat dekorasi atau lampu Natal yang berkelap-kelip itu? Pasti kamu merasa senang dan bahagia. Terang itu juga memberikan kepada kita ketenangan. Coba yang di rumahnya pernah merasakan mati lampu siapa? Ayo angkat tangannya. Ibu bisa lihat nih tangan-tangan yang terangkat nih. Kalau mati lampu dan kita terpaksa harus tidur dalam keadaan mati lampu, tentunya hati kita tidak tenang. Kita merasa ketakutan. Kita merasa ada dalam suasana yang menyeramkan. Terang itu juga memberikan kepada kita kejelasan atau kepastian. Nah, kalau ibu lihat benda-benda yang ada di sekitar ibu, dengan bantuan cahaya lampu ini, ibu bisa tahu di samping ibu ada bantal yang lembut sekali. Jadi menyenangkan sekali kalau kita ada di dalam terang. Anak-anak, apa sih kata Tuhan tentang diri kita? Yuk, ibu mau ajak kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ibu akan bacakan ya. Sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, perhatikan ya kalimat terakhir anak-anak sekalian. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita itu dulu juga berada di dalam gelap. Tapi Tuhan sudah memanggil kita supaya kita berpindah dari dalam kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Nah, anak-anak, kita sudah dipanggil Tuhan untuk berpindah dari dalam gelap ke dalam terang. Coba katakan sama-sama, terang. Hebat. Dari dalam gelap, ibu, kamu, atau mama, papa mungkin dulu adalah orang-orang yang takut. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan untuk pindah ke dalam terang, maka kita menjadi anak-anak atau pribadi-pribadi yang berani. Berani membela kebenaran ya, bukan berani membela yang salah. Dulu ketika ada dalam gelap, kita mudah marah. Aduh, ini Natalan kok gak ada baju baru sih? Ini Natalan kok gak ada kue-kue sih? Tapi sekarang di dalam terang, kita menjadi pribadi yang sabar. Dulu ketika ada dalam kegelapan, kita menjadi pribadi yang mudah sekali membenci orang atau mudah sekali mendendam. Tapi ketika kita berada di dalam terang Kristus dan kasih Kristus menjamah hati kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang ramah dan juga suka mengampuni. Apalagi ya ciri-ciri ketika kita berada di dalam terang. Ciri-ciri berikutnya, perhatikan slide yang ibu tampilkan ini ya. Dulu kita mungkin anak-anak yang malas, atau kita suka berbicara kasar, atau kita anak-anak yang sombong, merasa sudah bisa, gak perlu belajar. Buat apa belajar? Nilaiku pasti bagus, aku tidak akan remedial. Tapi
Ketika Kristus sudah memanggil kita dalam terangnya yang ajaib dan memenuhkan hati kita dengan kasih-Nya, maka kita dimampukan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin, lembut, dan juga rendah hati. Wow, menyenangkan sekali ya mendengarkan ciri-ciri hidup di dalam terang. Tapi caranya bagaimana, Bu, supaya saya bisa berpindah dari dalam gelap ke dalam terang? Mudah sekali anak-anak. Ada 2 langkah sederhana yang akan Ibu berikan kepadamu. Perhatikan slide Ibu ya. Yang pertama adalah, anak-anakku semuanya, kita harus mau dan merelakan hati untuk menerima kasih karunia Tuhan melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Itu cara yang pertama. Ingat, Tuhan sudah memanggil kita untuk keluar dari dalam gelap untuk berpindah ke dalam terang. Caranya bagaimana? Mari kita membuka hati kita untuk mau menerima kasih karunia Tuhan melalui penebusan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Step yang kedua. Nah, ini tidak kalah pentingnya nih step yang kedua. Anak-anak harus perhatikan ya. Langkah yang kedua adalah anak-anak mau bertindak. Ya, katakan bersama-sama dengan Ibu Santi. Saya mau bertindak. Saya mau bertindak. Nah, anak-anakku sekalian, perubahan itu tidak terjadi secara instan. Perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan. Dan untuk itu, kamu harus mau bertindak. Artinya begini, anak-anak harus mau berusaha. Nah, siapa di sini yang masih suka terjebak dengan game online? Siapa yang masih suka terjebak dengan melihat YouTube selama berjam-jam dari handphone? Nah, kita harus berusaha, kita harus bertindak. Caranya bagaimana, Bu? Ya, harus berani untuk melepaskan gadget kita dan memprioritaskan waktu-waktu kita dengan baik. Susah, Bu Santi. Betul, anak-anakku sekalian. Perubahan tidak ada yang sifatnya mudah. Perubahan itu selalu memaksa diri kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Tapi Ibu percaya, siswa-siswi TK dan SD Rema Indonesia pasti mau berubah. Nah, anak-anak sekalian, selamat menjadi terang, selamat menjadi berkat Tuhan, selamat menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Sebentar ini kita akan melihat sebuah tayangan. Ada sebuah film sederhana yang berjudul Broken. Broken ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang memiliki hati yang tulus untuk mengasihi sesamanya. Dia mau memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya yang penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan pertengkaran. Tapi apa yang terjadi? Satu kali justru anak perempuan ini merasa hatinya dilukai, disakiti oleh perkataan teman-temannya. Lalu muncullah retakan-retakan di sekujur tubuhnya. Loh, kenapa seperti itu, Bu? Iya, karena hatinya sudah terluka. Dalam perjalanan anak perempuan ini untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, dia bertemu dengan satu pribadi yang bernama Yesus. Wah, menarik sekali nih kisahnya nih. Ibu gak akan spoiler lebih banyak lagi ya, supaya kamu penasaran. Kita lihat videonya bersama-sama ya. Selamat menyaksikan.
Nah, bagaimana filmnya? Seru kan? Pasti kamu sangat terharu deh melihat film Broken ini. Ternyata setelah menerima hati yang baru dari Yesus Kristus, sang anak perempuan tadi mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak, perubahan kadang-kadang tidak berujung pada hal yang manis. Bisa jadi justru orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan reaksi kepada kita. Ih, kok kamu sekarang rajin banget sih? Ih, kok kamu sekarang cara bicaranya seperti itu? Ya, perubahan itu memang membutuhkan perjuangan. Tapi si anak perempuan terus berusaha untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia mengerti teman-temannya juga orang-orang yang pernah terluka perasaannya oleh karena ucapan, oleh karena perilaku dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, anak-anak sekalian, jadi kalau kita mau menjadi terang Kristus, mari kita buka hati kita pada Sang Pemberi terang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memanggil kita keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa. Anak-anak boleh lipat tangan dan katakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus kerinduan hati anak-anak, supaya Tuhan bisa memakai hidup anak-anak menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi hari ini mengajarkan kami Tuhan, bahwa Tuhan mau memanggil hidup kami, bahwa Tuhan mau memakai hidup kami untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar kami. Tuhan, sejujurnya
Kami nggak punya daya kekuatan untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi kami percaya melalui penebusan anakmu Yesus Kristus, maka Tuhan sudah memanggil hidup kami. Yang tadinya kami ada di dalam kegelapan, kami bisa menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang sabar, anak-anak yang mau mengampuni, anak-anak yang ramah, anak-anak yang bicaranya sopan dan lembut, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang mau berubah. Saat ini Tuhan, kami mohonkan kasih karunia-Mu. Jamalah hati kami Tuhan, supaya kami menerima hati yang baru, supaya kami menerima kasih Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai saat ini kami percaya kalau kami bertindak dan berusaha, maka kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami menjadi terang bagi orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, menyenangkan sekali untuk boleh memberitakan atau sharing firman Tuhan bersama dengan anak-anak semuanya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjadi terang, selamat menjadi berkat dimanapun kamu berada. Tuhan memberkati.